Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saat ini kita masih dalam suasana perayaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan. Hari kemarin kita sudah merayakan yang namanya perayaan Yom Teruah atau peniupan shofar. Sebagaimana yang diperintahkan, kamu harus merayakan perayaan peniupan serunai atau shofar ini setiap tanggal 1 bulan yang ke-7 atau bulan Tisri. Dan pada tanggal 10 bulan yang ke-7 atau bulan Tisri, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dari tanggal 9 petang sampai tanggal 10 petang. Dan kamu harus merayakan yang namanya perayaan pendamaian atau Yom Kippur. Di Sabat yang lalu saya sudah menjelaskan kepada kita, di kalangan orang Yahudi mereka memahami, memaknai yang namanya dari dunia yang sekarang ya menuju yang namanya era mesianik, di mana Mesias akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan yang kita yakini sebagaimana dituliskan dalam kitab Wahyu, yaitu 1000 tahun damai, di mana Yeshua akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, kurun waktu antara dunia yang sekarang ini sampai pemerintahan Yeshua sebagai raja di era mesianik itu disebut dengan yang namanya keplemosia atau sakit bersalin Mosia, di mana sebelum era itu terjadi, masa mesianik di mana Yeshua memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai, maka akan diawali terlebih dahulu dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang hebat. Dan itu juga dikonfirmasi oleh firman Tuhan oleh ketiga Injil sinoptik. Di sana dijelaskan bahwa sebelum kedatangan anak manusia harus terjadi terlebih dahulu yang namanya peperangan. Kita akan dengar perang terjadi yang mungkin akan berdampak kepada kesulitan ekonomi, ya, berdampak kepada berbagai macam aspek. Belum lagi gempa bumi, belum lagi malapetaka dan yang lain-lain. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa itu belumlah kesudahannya. Itu belum kesudahan. Itu merupakan bagian tanda-tanda untuk menuju kepada yang namanya era mesianik tadi, ya, atau pemerintahan Yeshua sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, dari perayaan yang namanya Yom Teruah, dari tanggal 1 bulan Tisri sampai tanggal 10 bulan Tisri, ya, itu di kalangan orang Yahudi disebut sebagai Yomim Noraim atau 10 hari pertobatan, di mana puncaknya itu adalah pada waktu mereka merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur, ya, waktu mereka merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur. Kalau kita melihat, saudara, ya, belajar dari agama tetangga kita,
ketika mereka masuk yang namanya bulan Ramadan. Mereka berpuasa di sana selama 1 bulan penuh. Puncak kemenangan mereka itu yaitu pada waktu masuk perayaan Idul Fitri. Nah, dalam perayaan Idul Fitri itulah lalu kemudian mereka akan datang berkunjung ya kepada famili, kepada keluarga, kepada tetangga, siapa saja ya. Lalu kemudian dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Puncak daripada kemenangan mereka dalam puasa itu ditutup dengan saling meminta maaf satu dengan yang lain, saling membereskan jika ada sesuatu yang menyakiti hati, yang melukai, ada yang salah. Karena kita hidup di dunia ini, saudaraku, tidak pernah luput dan lepas dari semua itu. Nah, berbeda dengan yang namanya perayaan Yom Kippur. Ketika kita berpuasa dari tanggal 9 bulan Tisri petang sampai tanggal 10, waktu kita merayakan Yom Kippur di tanggal 10, maka kita bukan lagi datang untuk berdamai dengan sesama kita, untuk membereskan jika ada sesuatu yang tidak berkenan, salah. Apakah itu kata, apakah itu salah sikap, salah perilaku, ya, dan yang lain-lain. Tanggal 10 bulan Tisri, puncak yaitu Yom Kippur, itu adalah saat di mana kita datang berdamai dengan Bapa Surgawi, datang berdamai dengan Bapa Yahweh, sumber segala pengampunan. Maka kurun waktu yang disebut tadi 10 hari pertobatan, Yomim Noraim tadi, inilah yang dimanfaatkan, yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk membereskan semua hal. Ya. Kita nanti memasuki tanggal 9 itu hari Selasa. Ya. Nah, kita saat ini pun masih ada dalam suasana itu. Dalam suasana 10 hari pertobatan. Makanya saya katakan kemarin, saya ingatkan kepada kita bahwa melalui perayaan yang namanya Yom Teruah, Yom Kippur sampai dengan Sukkot ini, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa sesungguhnya akan datang yang namanya masa penghukuman. Akan datang yang namanya masa pengadilan, masa penghakiman. Nah, untuk itu sebelum masa itu terjadi, ya, masa penghukuman itu terjadi, maka kita harus hidup di dalam pertobatan. Setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Makanya puncak di dalam perayaan Yom Kippur itu nanti akan ditutup dengan yang namanya peniupan shofar. Ya. Tiupan yang namanya apa? Tekiah gedola. Tiupan yang panjang sekali. Itu menandakan, itu sebagai sebuah simbol bahwa waktunya sudah selesai. Ibarat pintu gerbang itu sudah tertutup. Ibarat kalau misalnya buku, ya, kalau nama itu sementara dicatat, maka peniupan shofar yang panjang itu sebagai simbol, sebagai tanda bahwa buku itu sudah ditutup. Tinggal tergantung apakah nama kita sudah tercatat apa belum. Makanya sebelum hal itu terjadi, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Melalui perayaan ini pun kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Midras hari ini, bahwa waktu-waktu saat-saat ini, sekarang ini adalah waktu di mana kita harus menyelesaikan segala sesuatu.
Ya baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Beda waktu kehidupan Adam dan Hawa. Makanya mungkin mereka lah satu-satunya keluarga yang paling bahagia di dunia ini. Nggak ada mertua dulu. Ya kan? Sekarang anak mantu saja dengan mertua bisa saling tidak cocok. Gara-gara mertua banyak ikut campur bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Dulu Adam dan Hawa nggak ada godaan. Nggak ada yang istilahnya sekarang apa? Palakor, panada, lalampa, dan apa lagi. Saya baru lihat ada apa namanya? Nama restoran Manado, Palakor. Palacur. Panada, lalampa, cucur. Waduh. Nggak ada zaman dulu yang namanya palakor. Tapi sekarang kita tidak bisa lepas dari semua itu, saudara. Sehingga siapa sih di dunia ini tidak pernah mengalami yang namanya disakiti, tersakiti, dilukai, dikhianati. Nggak harus yang namanya dikhianati baru kita tersakiti. Kadang-kadang dari perkataan saja, dari ucapan saja bisa hati kita tersakiti. Nggak usah dari ucapan. Kadang-kadang dari hubungan yang baik pun, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan dalam pelayanan, gara-gara mungkin dianggap hal yang sepele. Contoh misalnya soal hutang piutang. Gara-gara hutang piutang orang bisa tidak saling tegur sapa. Coba lihat di medsos. Waduh, lucu katanya. Waktu dia butuh dia datang nangis-nangis. Begitu mau minta dikembalikan, saya yang nangis-nangis. Dulu waktu dia butuh dia yang nangis-nangis. Nah waktu mau dikembalikan saya yang nangis-nangis. Dan akhirnya itu pun merusak hubungan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan anggap ini sebagai sesuatu yang sepele. Firman Tuhan katakan tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara sesama yang kelihatan, orang yang ada di sekitar kita, yang kita ketemu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita menaruh dendam, kita menaruh benci kepadanya. Maka firman Tuhan ingatkan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 26 sampai yang ke-27, jika kita katanya menjadi marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Jika kita jengkel sama seseorang, jika kita sakit hati sama seseorang, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Makanya ayat selanjutnya bilang, jangan sampai katanya matahari terbenam, amarahmu belum padam. Jangan sampai persoalan itu berlarut-larut. Ini dampaknya saudaraku sangat berbahaya. Kita bisa melihat bagaimana contoh seorang Kain. Ketika waktu dia punya niat, kan awalnya persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Kan awalnya dia marah hati. Dia sakit hati, iri. Kok kenapa persembahan dia tidak diterima, diindahkan oleh Tuhan? Kenapa persembahan adiknya Habel itu diindahkan oleh Tuhan? Dari dia iri, dia membenci, dia marah, kemudian dia punya niat yang jahat. Sebelum saudaraku berbuat kejahatan,
Ibarat dosa itu kan muncul dari pikiran. Makanya harus cepat diselesaikan, cepat ditengking, cepat diatasi. Karena kalau itu sampai dibuahi, nah itu pasti akan terjadi. Dan ini yang sangat berbahaya. Kain Tuhan sudah ingatkan, hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Sudah diberikan warning, belum masuk. Belum menguasai hati Kain. Tetapi karena dibiarkan berlarut-larut, akhirnya dia pun melakukan kesalahan yang fatal. Begitu juga yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kita tahu bagaimana cerita ini, seorang Raja Saul sedang disambut oleh seluruh rakyat Israel waktu itu. Tetapi penyambutan mereka membuat Raja Saul iri, membuat Raja Saul benci, marah. Dan lucunya bukan marahnya kepada orang Israel, karena mereka menyanyi berbalas-balasan. Raja Saul katanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kan lucu, saudara. Yang mereka sambut Raja Saul, tetapi yang mereka angkat-angkat siapa? Daud. Makanya Saul marah. Saul marah. Dan apa yang firman Tuhan katakan kalau saudara baca ayat yang ke-18? Mulai saat itu, ya, mulai saat itu, Daud itu membenci, Saul itu membenci Daud. Dan mulai saat itu roh jahat mulai menguasai dia. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dikatakan keesokan harinya. Nah, karena ini dibiarkan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan dibiarkan. Nah, kita pun saudaraku begitu. Bapak Ibu saudara kehilat penuai juga yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini secara virtual. Harus cepat diselesaikan. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini dibiarkan berlarut-larut, toh yang rugi siapa? Yang rugi kita juga. Loh, yang rugi kan kita sendiri. Coba lihat kalau orang misalnya yang sudah dipenuhi dengan yang namanya dengki atau iri. Ya kan? Dia bergaya sedikit, saya misalnya ada yang iri, ganti HP, yang sakit hati siapa? Orang itu yang sakit hati. Masa gembala ganti HP melulu misalnya kan? Karena sudah ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak diselesaikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui peristiwa perayaan menjelang atau memasuki perayaan Yom Kippur, kita diingatkan oleh Tuhan. Harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, yang tadinya cuma marah biasa, yang tadinya cuma mempengaruhi pikiran, yang tadinya cuma mempengaruhi fisik semata. Kan ada orang kalau marah akhirnya menimbulkan satu respon yang baik, berdampak yang tidak baik. Ya. Kalau ada orang itu misalnya saya marah sama Pak Berlin, ya Pak Berlin ada di depan, ya saya malas ke depan aja. Saya lebih sukanya di belakang misalnya. Nah, kalau itu dibiarkan, bukan hanya berdampak kepada yang namanya tubuh kita, lahiriah kita, tetapi juga bisa berdampak sampai kepada
jiwa kita, batin kita. Dan ini yang bahaya, saudara. Itu yang disebut dengan yang namanya luka batin. Kalau luka terjadi di dalam tubuh, di luar atau di tubuh kita, itu luka yang bisa dilihat oleh mata. Maka luka itu pasti bisa diobati. Tinggal kita pakai betadine, ya, pakai apa, minyak rem, ya. Yang jelas bisa diobati. Minum antibiotik. Itu kalau luka yang terjadi di bagian tubuh kita. Tapi kalau luka yang terjadi di dalam batin kita, bagaimana bisa diobati? Orang lihat aja nggak bisa, nggak ada yang tahu. Hanya melihat dari respon yang dia tampilkan, yang dia munculkan. Kenapa kok orang ini aneh banget? Nggak ada yang tahu. Makanya orang yang sakit hati, orang yang mengalami, kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, mengalami yang namanya luka batin, yang bisa mengobati itu siapa? Yang bisa mengobati ya dia sendiri. Karena yang tahu adalah dia sendiri. Maka itu yang saya bilang tadi. Orang kalau sudah tidak suka kepada seseorang yang lain, apapun yang dia lakukan, jangankan yang tidak baik, jangankan yang buruk ya di mata orang, yang baik pun tetap di mata dia jelek. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting sekali bagi kita. Sampai ada lagunya Meggy Z, sudah tahu luka di dalam hatiku, mengapa engkau siram, katanya, dengan air garam, gitu kan. Ya siapa juga yang tahu kalau situ terluka, kan begitu. Lah yang tahu situ sendiri, akhirnya tersiksanya sendiri loh, sudah. Melihat kelebihan orang lain, keberhasilan, kebahagiaan orang lain, dianya yang menderita, dianya yang tersiksa, dianya yang tersakiti. Kan ini aneh. Padahal firman Tuhan katakan justru bersedihlah, menangislah dengan orang yang bersedih, yang menangis. Ikut iba, ikut merasakan. Tapi ya bergirang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Makanya sampai Tukul Arwana mengeluarkan satu kalimat, orang-orang yang seperti ini senang katanya melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang sekali kalau lihat orang yang dia benci ini kalau ada dalam kesusahan. Tetapi susah kalau lihat justru orang itu dalam kesenangan. Maka saya ingat ceritanya pendeta siapa nih yang NTT, ada 2 orang katanya. Wah, 2 orang ini iri-irian, sama irinya luar biasa. Irinya luar biasa. Wah, akhirnya satu saat katanya roh mereka itu diangkat oleh malaikat. Malaikat ini cuman suruh mereka itu, suruh apa namanya, sweet, kalau orang Manado bilang apa, suten. Ya. Siapa yang menang, dia bikin permintaan. Apapun yang dia minta, malaikat akan kasih. Tetapi apapun yang dia minta, itu akan diberikan 2 kali lipat kepada temannya ini. Akhirnya begitu, sud. Nah, sud maksudnya. Begitu sud menang, yang satu mikir,
Waduh, kalau saya minta kekayaan nanti dia 2 kali lebih kaya dari saya. Kan begitu. Kalau saya minta misalnya rumah, dia punya rumah 2 kali lebih megah, 2 kali lebih banyak. Akhirnya karena dipenuhi dengan dengki, dengan benci, apa yang dia minta? Dia minta malaikat, buat mata satu saya jadi buta. Supaya apa? Supaya temannya itu matanya dua-dua yang buta. Coba sudah. Ini orang kalau sudah hatinya dipenuhi dengan dengki, dengan benci, dengan amarah. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya agar supaya kita hidup di dalam yang namanya pengampunan. Kalau orang lukanya di luar, rasa sakitnya bisa kelihatan. Mungkin pincang, orang tanya kenapa. Kalau orang yang mengalami sakit hati, luka batin, ini sulit ditebak. Akhirnya kita hanya bisa melihat dari sebuah reaksi yang dia timbulkan. Orang-orang seperti begini ya biasanya bahasanya ketus, ya, suka maki, suka menghakimi, ya, dan yang lain-lain. Jarang orang itu kalau lagi marah sama seseorang, terus ngomong sama orang itu, terus bahasanya kalem, lemah lembut gitu ya, penuh senyum. Gak ada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sebelum kita memasuki perayaan yang namanya Yom Kippur, kita mau selesaikan semua itu. Maka perlu kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, meminta kekuatan dan kemampuan, bahkan meminta kepekaan. Agar supaya kita tahu apa sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Karena akibat daripada yang namanya luka di dalam jiwa, luka di dalam batin, atau yang awalnya tadi cuma marah, jadi benci, ya, akhirnya menyimpan kepahitan, itu bukan hanya berdampak kepada tubuhnya dia, bukan hanya berdampak kepada jiwanya dia, tetapi juga berdampak kepada spiritual dia. Karena pasti hubungan dia dengan Tuhan itu tidak beres, gak mungkin beres. Makanya hal dalam pengabulan doa dalam Mattityahu pasal yang ke-6 kalau kita baca, Yesua mengajarkan itu. Kalau kamu mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, kalau kamu mau datang beribadah kepada Tuhan, kalau kamu mau datang berdoa kepada Tuhan, tetapi kamu teringat, ada orang mungkin yang engkau sakiti, ada orang mungkin yang membuat engkau tersakiti, maka tinggalkan dulu korban persembahanmu. Pergi dulu berdamai dengan orang itu. Selesaikan dulu. Baru kemudian engkau datang kepadaku. Makanya konsep yang namanya pengampunan itu pasti ada yang namanya dosa. Kalau kita lihat dalam Torah yang diajarkan, ada korban yang namanya korban penghapus dosa, ya, yang sudah digenapi oleh Yesua. Ada korban pendamaian. Kenapa harus didamaikan? Karena ada dosa. Kenapa ada korban penghapusan dosa? Ya karena memang ada dosa. Kalau tidak, maka tidak perlu yang namanya korban. Jadi pengampunan itu diberikan
Pengampunan itu dicurahkan, kita terima karena memang ada kesalahan, ada dosa. Maka dosa dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan hamatria. Kalau dalam bahasa Ibrani sya'at, artinya kira-kira meleset. Meleset dari sasarannya Tuhan, meleset dari kehendaknya Tuhan, atau menyimpang. Jadi dosa itu adalah menyimpang dari ketentuan Tuhan, meleset dari sasaran yang sudah Tuhan tentukan. Itulah yang namanya dosa. Maka perlu ada kepekaan dari kehidupan kita. Perlu kita merendahkan hati kita. Kalau kita lihat di dalam Sidur, ya, mungkin ada beberapa teman yang baru pertama kali ya mengikuti atau belum pernah di dalam liturgi. Kalau kita mengikuti yang namanya ibadah di dalam perayaan Yom Kippur, itu ada dosa-dosa yang kita akui secara bersama-sama di hadapan Tuhan, yang kadang-kadang jujur kita sendiri pun tidak pernah sadar, kita sendiri pun tidak pernah tahu bahwa itu pun adalah atau merupakan dosa. Saya bacakan sekilas untuk kita, saudara boleh dengarkan. Jadilah kehendak-Mu ya Yahweh Elohim kami dan Elohim nenek moyang kami, untuk mengampuni dan membasuh segala dosa-dosa kami. Dosa sengaja melawan dan dosa mengeraskan hati. Dosa tidak peduli dan berkata-kata sia-sia. Dosa menindas orang lain dan tidak menghargai pemimpin, orang tua dan guru. Dosa bergaul dengan orang fasik dan berkata dusta. Dosa kecurangan dan penipuan, dosa melakukan suap dan memakan riba, dosa keangkuhan dan memandang rendah orang lain, dosa cara berbicara dan meremehkan perkataan orang lain, dosa kesombongan dan penghujatan, dosa sewenang-wenang dan menyalahkan orang lain, dosa tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugas pekerjaan, dosa kelicikan dan mementingkan diri sendiri, dosa berbantah-bantah dan mempercayai takhayul, dosa bersumpah palsu dan membenci tanpa alasan, dosa ingkar janji dan mendua hati, dosa melalaikan berbagai-bagai persembahan dan berlaku tidak adil, dosa memfitnah dan menuduhkan yang tidak benar, dosa takut kepada manusia dan memandang muka, dosa menjadi batu sandungan dan penghalang orang lain memperoleh kebenaran, dosa menghakimi dan mengandalkan manusia, dosa kurang belas kasih kepada orang miskin dan senang berfoya-foya. Nah, kira-kira saudaraku, itu adalah bagian yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita anggap sepele, kita anggap enteng. Karena yang saya sebutkan tadi, dosa itu adalah melenceng dari ketentuan Tuhan, melenceng daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk kita benar-benar hidup di dalam pengampunan. Apa yang kita baca tadi dalam Mattityahu pasalnya yang ke-18 ini harusnya menjadi contoh kepada kita. Ketika Yesua memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, dan sebagaimana yang berlaku terhadap perumpamaan itu, seorang raja membuat keputusan. Begitulah kata firman Tuhan ayat yang terakhir, Bapa di sorga akan memperlakukan kamu secara tidak langsung. Bayangkan seorang yang punya hutang 10.000 talenta, ini bukan sedikit, terlalu banyak. Dibandingkan dengan orang yang hanya berhutang 100 dinar. Ini perbedaannya langit dan bumi, saudara. Kalau ibarat uang, yang satu ini hutangnya 100.000,
Ya, yang satu ini hutangnya 100 miliar. Tetapi ketika hutang yang 100 miliar ini datang kepada raja, meminta belas kasihan, meminta waktu, akhirnya raja ini pun tergerak rasa ibah, menaruh belas kasihan terhadap orang yang berhutang banyak kepada dia. Dan akhirnya dengan kasih daripada raja, raja memutihkan, menghapuskan seluruh hutang dia. Sekali lagi saudara, menghapuskan seluruh hutang dia. Tetapi begitu dia keluar, ketemu dia sama orang yang berhutang hanya 100.000 rupiah. Waduh, mau dicekek lehernya. Padahal orang itu pun sama waktu dia datang kepada raja, minta belas kasihan, minta waktu, nanti dia lunasi. Malah dicekek orang ini, dimasukkan ke dalam penjara. Dilihat sama pegawai-pegawai raja, waduh, ini orang yang tidak tahu diri nih yang begini. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu balas budi, ini orang seperti ini. Bayangkan hutangnya yang 100 M saja itu diputihkan oleh raja. Nah ini hanya 100.000 dicekek orang itu. Akhirnya dilaporkan kepada raja. Lalu kemudian raja pun suruh menangkap orang ini. Ceploskan dia ke dalam penjara. Kenapa? Karena hutang dia yang begitu banyak itu sudah diputihkan. Nah konteks ini juga bukan berbicara tentang hutang duit. Lalu saudara yang punya hutang berpikir, waduh, berarti saya aman. Hutang saya kemungkinan besar diputihkan. Sudah dialpakan, dihapuskan. Konteks ini bukan bicara hutang beneran. Hutang dalam arti yang sesungguhnya. Ini berbicara tentang pengampunan konteks ini. Jadi sebagaimana orang yang punya hutang itu sudah diampuni, diputihkan, maka seharusnya dia juga berbuat demikian kepada orang lain. Nah kalau dosa kita yang banyak saja bisa diputihkan oleh Tuhan, melalui darah yang ditumpahkan, yang dicurahkan oleh Yeshua di atas kayu salib, masa kita tidak mampu memberikan pengampunan yang sama kepada seseorang hanya karena mungkin sesuatu hal? Maka itu yang saya tekankan tadi di awal, perlu kita minta kekuatan dari Tuhan. Perlu kita minta tuntunan dari Ruach HaKodes supaya memberikan kita kepekaan. Supaya kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Kan orang Israel itu punya perintah, ada mismot, di mana kalau misalnya ada orang yang memang membutuhkan, yang ada dalam kesulitan, meminjam sesuatu kepada mereka, ya. Dan pinjaman saat itu lebih kepada kebutuhan hidup sebenarnya, bukan seperti kita sekarang. Mereka harus memberikan itu dengan segala keikhlasan, tanpa harus mengambil yang namanya jaminan. Bahkan di Israel itu kita kenal di dalam Torah ada ajaran yang namanya tahun penghapusan utang, yaitu tahun ke-7. Misalnya orang itu memang lagi butuh dan saat itu masuk tahun ke-6, sebentar lagi tahun ke-7, tahun penghapusan utang. Yang punya tidak boleh menolak orang itu, sekalipun sebentar lagi dia tahu akan memasuki tahun penghapusan hutang, di mana hutang seluruh umat Israel itu harus dihapuskan, harus diputihkan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan oleh Tuhan.
di Israel mengenal ada tahun penghapusan hutang. Nah kalau kita nggak ada tahun penghapusan hutang. Yang namanya hutang tetap hutang. Pinjam tetap hitung pinjaman. Kan begitu ya saudara. Maka kalau saudara atau saya pernah berhutang kepada orang lain, itu pun harus diselesaikan. Jangan saudara anggap remeh, jangan saudara anggap enteng. Saudara nggak tahu padahal orang di sana, ya, yang memberikan hutang kepada saudara sudah ngedubelnya ampun-ampun. Kan begitu saudara. Maka perlu diselesaikan. Karena kita mau jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau nanti kelak Yesua datang kedua kali, ya, lalu kemudian kitanya tertinggal. Ya. Saya ingat dulu almarhumah, ya, Oma Farida pernah cerita. Ya. Ada katanya seorang yang tadinya saleh. Satu saat karena kepepet dia mencuri mentimun ketimun. Ya. Pada saat dia mencuri, waduh, tiba-tiba katanya terjadi pengangkatan. Dia nggak bisa diangkat-angkat, berat katanya. Ada yang nahan. Dia bingung apa nih yang nahan. Ternyata yang nahan dia itu adalah timun yang dia curi tadi. Sehingga akhirnya membuat gara-gara mencuri timun itu dianya tidak terangkat. Cerita ini sederhana. Maksud saya jangan-jangan gara-gara hutang. Apakah itu hutang barang? Apakah itu hutang duit? Jangan sampai gara-gara hutang kita pun akhirnya tertinggal, tidak diangkat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kepekaan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Penting untuk senantiasa introspeksi diri. Supaya kita terus boleh didapati tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, kata mengampuni kalau dalam bahasa Yunani itu dipakai kata apiemi. Apiemi memiliki dua makna. Bisa pertama yaitu artinya meletakkan beban, dikeluarkan atau dilepaskan. Kemudian arti yang kedua yaitu dibuang beban itu. Jadi bukan hanya sekadar dikeluarkan, diletakkan, tetapi dibuang, ditinggalkan jauh-jauh. Ya. Karena kalau sekedar mungkin dilepaskan, ya, bisa diambil lagi. Kalau ditinggalkan, dibuang jauh-jauh, ngambilnya susah. Kira-kira itulah gambaran daripada konsep yang namanya mengampuni. Makanya di dalam Yesaya tadi pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua, bukan katanya telingaku kurang tajam mendengarkan seruan, mendengarkan doamu. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, untuk menyatakan kemuliaanku. Tetapi yang merupakan pemisah antara aku dan engkau. Hai Israel, hai umat Tuhan, sehingga aku tidak mendengar, sehingga aku tidak menolong, ialah segala dosa dan kejahatan. Jadi kalau ada yang namanya penyimpangan atau dosa tadi, boro-boro masuk dalam kerajaan Samaim, doa aja kagak didengar, bagaimana mungkin kita berharap bisa masuk dalam kerajaan Samaim? Ya kata cerita guyon, kalau kita punya koneksi orang dalam, mungkin bisa katanya. Ya. Kalau nggak punya koneksi orang dalam, ini sulit sudah.
kita memperbaiki diri kita. Perlu kita introspeksi diri kita. Agar supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua. Sebelum kita memasuki perayaan Yom Kippur, waktu-waktu sekarang adalah waktu-waktu di mana kita bisa mengintrospeksi diri kita. Datang untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau ada hal yang perlu kita bereskan dengan sesama, bereskan. Bukan hanya sekedar dengan ucapan dan kata-kata, tetapi dengan sikap hidup. Karena itu adalah wujud daripada iman. Praktekan itu. Jalankan dan lakukan itu. Sehingga kita boleh hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Biarlah melalui midras hari ini kita semua akan dimampukan oleh Tuhan sehingga hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera yang tentunya tidak sama sekali lagi dengan apa yang diberikan oleh dunia ini, yang segala sesuatu selalu diukur dengan materi, segala sesuatu selalu diukur dengan berkat. Tetapi damai sejahtera sukacita yang Tuhan kasih kepada kita, karena kebenaran itu menjadi jaminan satu-satunya bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni setiap kita. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua dan melayakkan kita untuk kita masuk dalam perayaan Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Haleluya.